Terungkap, Shin Tae-yong jalani operasi besar selama 6 jam, menderita penyakit ini. Mengejutkan, media Korea temukan penyerang top keturunan Indonesia di kasta tertinggi Liga Belanda. 3 pemain keturunan di Liga Asia ini layak dipanggil dan perkuat timnas pada Piala AFF tahun 2024. Halo football lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terungkap, Shin Tae-yong jalani operasi besar selama 6 jam, menderita penyakit ini. Di tengah euforia timnas Indonesia, melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, kabar mengejutkan datang dari sang pelatih, Shin Tae-yong. Beliau dikabarkan tengah dalam kondisi kesehatan yang menurun dan baru saja menjalani operasi. Shin Tae-yong didiagnosis mengidap pleuritis atau radang selaput dada, penyakit yang menyebabkan peradangan pada selaput tipis yang melapisi paru-paru dan dinding dada. Penyakit ini memaksanya untuk menjalani operasi selama 6 jam pada 15 Juni tahun 2024. Operasi tersebut berdampak pada kondisi fisik Shin Tae-yong. Berat badannya turun hingga 5 kg. Namun, semangat pantang menyerah dan dedikasi luar biasa Shin Tae-yong tak pernah padam. Meskipun dalam kondisi yang belum prima, dia tetap menghadiri peresmian taman sepak bola dengan namanya di kampung halamannya, Yeongdeok. Di momen haru itu, Shin Tae-yong mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sang ibu yang selalu mendoakan dan menjadi sumber kekuatannya. Mari kita doakan agar Shin Tae-yong segera pulih dan kembali memimpin timnas Indonesia dengan penuh semangat dan membawa Garuda menuju kejayaan yang lebih tinggi. Mengejutkan, media Korea temukan penyerang top keturunan Indonesia di kasta tertinggi Liga Belanda. Di tengah hiruk-pikuk persiapan timnas Indonesia menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, perburuan pemain keturunan kembali memanas. Kali ini, bukan hanya nama Ole Romein yang diincar, tetapi juga striker muda Belanda lainnya, Daan Rotes. Nama Ole Romein sudah santer dikabarkan menjadi target utama timnas Indonesia. Media asal Korea Selatan pun menyuarakan dukungannya, merekomendasikan naturalisasi striker Belanda ini untuk membantu Shin Tae-yong. Namun, tak disangka, media Korea Selatan lainnya, The Sports Now, justru memiliki rekomendasi lain. Mereka menyoroti Daan Rotes, striker FC Twente yang dinilai lebih potensial. Daan Rotes, pemuda berusia 22 tahun ini, telah menunjukkan bakatnya di Eredivisie Belanda. Musim ini, ia telah mengemas 9 gol dan 10 assist dari 40 penampilan. Kemampuannya mencetak gol dan bermain di sayap kanan menjadi nilai plus bagi timnas Indonesia yang tengah mencari sosok striker. Darah Indonesia mengalir di tubuh Daan Rotes. Kakeknya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, meskipun kini menetap di Belanda. Ia pun dikabarkan telah bersedia membela timnas Indonesia jika PSSI memberikan tawaran. Lantas, siapa yang akan menjadi pilihan utama Shin Tae-yong? Ole Romein dengan pengalamannya yang lebih matang, atau Daan Rotes dengan potensinya yang menjanjikan? Kisah perburuan striker timnas Indonesia ini bagaikan drama penuh teka-teki. Siapakah yang akan menjadi pahlawan Garuda di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026? Kita tunggu saja kelanjutannya. Tiga pemain keturunan di Liga Asia ini layak dipanggil dan perkuat timnas pada Piala AFF tahun 2024. Timnas Indonesia bersiap menghadapi 2 turnamen besar, kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dan Piala AFF tahun 2024. Jadwal padat ini memunculkan kemungkinan Shin Tae-yong menurunkan tim lapis kedua di Piala AFF. Jika skenario ini terwujud, PSSI bisa melirik 3 pemain keturunan di kompetisi Asia berikut untuk memperkuat timnas Indonesia. B. 1. Riku Matsuda, Jepang. Bek berusia 32 tahun ini memiliki darah Jawa dan jam terbang tinggi di Jeollabuk. Musim ini, ia masih menjadi pilihan utama Gamba Osaka di kasta teratas Liga Jepang. Pengalamannya yang matang di lini pertahanan bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. B. 2. Riki Matsuda, Jepang. Saudara kandung Riku Matsuda ini juga pemain berdarah Jawa dengan pengalaman di Jepang.
Musim ini, ia bermain di HMFC di kasta kedua Liga Jepang. Meski tak lagi muda, jam terbang dan pengalamannya di Liga Jepang membuatnya layak dipertimbangkan untuk lini depan timnas Indonesia B. 3. Theo Lemming Australia. Pemain muda berusia 15 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Ia telah bermain di tim utama Perth Star FC, juara bertahan NPL Div 2 Australia. Kemampuannya mencetak gol dan bermain di berbagai posisi di lini depan bisa menjadi nilai plus bagi timnas Indonesia B. Theo Lemming memiliki keuntungan dibandingkan dua nama lain. Usianya yang masih muda memudahkan proses naturalisasinya. Mampukah ketiga pemain keturunan ini menjadi senjata baru Garuda Muda di Piala AFF tahun 2024? Kita tunggu saja kiprah mereka di masa depan.